Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Widato Fikrohman dengan NIM 2050733340117 dari Prodi D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian pneumatik yang menggunakan switch elektronik yang digabung dengan rangkaian elektronik uh, dengan nama rangkaian yaitu Capacitive Proximity Sensor with Double Acting Cylinder. Yeah. Kita nanti langsung saja buat rangkaiannya dan langsung dijelaskan saat kita memulai rangkaiannya. Baiklah, bisa langsung saja kita mulai. Rangkaian ini menggunakan dua relay dan sebuah solenoid dan buah komponen bernama capacitive proximity. Cara kerja rangkaian ini yaitu pertama, seperti biasa, ada tekanan udara masuk melalui proses kompresor, lalu masuk ke valve 5/2 yang nanti akan masuk ke komponen one way flow ini yang hanya bisa dilewati satu arah, yaitu satu arah ke atas saja. Nah, lalu di sini valve 5/2-nya ini dikendalikan oleh solenoid 1 ini yang nanti akan dikendalikan oleh rangkaian switch elektronika di sampingnya ini. Pertama yaitu apabila kita run saja dulu. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan akan masuk ke rangkaian dan melewati komponen capacitive proximity ini, dan komponen ini dihubungkan dengan LS2 yaitu berupa apa itu namanya ini, distance rule, atau nanti apabila merupakan sebuah komponen seperti sensor dari silinder, sensor dari pengukuran panjang silinder. Apabila silinder sudah mencapai satu titik tertentu yang sudah kita tentukan, maka nanti rangkaian akan salah satu komponen yang dihubungkan dengan distance rule tersebut
akan aktif atau hidup. Nah, cara mengaktifkan rangkaian ini yaitu dengan menggunakan switch PB1. Dan apabila kita aktifkan ini, nah, lalu saat diaktifkan, maka tegangan akan masuk ke break switch R2 dan masuk ke relay R1, di mana relay ini akan mengaktifkan make switch R1 di sini dan mengalirkan tegangan melewatinya. Yang R switch pertama yang di sini ini itu berguna untuk mengalirkan tegangan apabila PB1 dilepas. Dan seperti kita lihat di sini, PB1 lepas, tapi ya ini memang di pause, tapi apabila kita lepas itu tegangannya tetap jalan. Dan switch R1 yang satunya ini untuk menghidupkan solenoid 1 yang akan menggeser valve 5/2 ini dan mengalirkan tekanan udara dari kompresor menuju ke input sebelah kiri dari solenoid. Dan di sini dapat kita lihat bahwa solenoid mulai bergerak menuju ke posisi extend, dan tadi kita sudah memasang distance rule. Apabila mengenai LS2 atau maju sampai mentok atau distance 100, maka akan mengaktifkan LS2. Apa itu LS2? Yang tadi sudah kita tentukan sebagai pengaktif komponen capacitive proximity. Dan apabila kita lihat setelah saya start ini, saat silinder mencapai LS2, maka komponen kapasitif ini akan aktif dan akan mengalirkan tegangan menuju ke output yang satunya, akan juga mengalirkan tegangan ke output satunya, yaitu yang akan menghidupkan R2 yang akan menghidupkan relay R2. Relay R2 di sini dihubungkan dengan break switch yang setelah break switch R2. Maka karena break switch ini bersifat normally close, apabila kita aktifkan maka akan memutus arus listrik dari sumber, maka R1 tidak akan mendapatkan tegangan dan kedua switch R1 tersebut akan mati, sehingga solenoid tidak akan mendapat tegangan dan ke valve 5/2 akan kembali kondisi semula, di mana kompresor mengalirkan tekanan udara melalui input pertama dan akan mengalirkan tekanan udara ke input kedua dari silinder. Maka silinder akan karena ini double acting silinder, maka silinder akan kembali ke posisi retract seperti ini. Nah, dapat dilihat saat kita tekan ini, maka silinder akan keluar dan akan menuju ke LS2, dan LS2 akan mengaktifkan komponen capacitive proximity ini, lalu akan mengalirkan tegangan menuju R2, dan R2 make switch R2 akan memutuskan tegangan dari sumber, maka R1 tidak akan mendapatkan tegangan, maka relay R1 akan mati dan komponen R1 make switch R1 dan kedua make switch R1 akan terputus dan solenoid akan mati karena tidak mendapatkan tegangan, maka valve 5/2 akan kembali ke kondisi semula dan akan mengalirkan tekanan udara ke input sebelah kanan silinder. Nah, silinder akan kembali ke posisi retract. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.